Drama penangkapan Brigjen Suparjo. Brigjen Mustafa Syarif Suparjo jadi buronan kelas kakap. Kodam 5 atau Kodam Jaya memasukkan namanya ke dalam daftar hitam pencarian. Suparjo diburu karena dianggap bertanggung jawab dalam operasi makar G30S. Padahal Suparjo itu sebelumnya bertugas di Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur Ganyang Malaysia. Suparjo dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer luar biasa, Suparjo mencatat bahwa banyak sekali berita-berita surat kabar ibu kota yang memberitakan dirinya, termasuk pula foto-foto maupun reklame yang bertuliskan "Tangkap hidup atau mati Suparjo, ex Brigadir Jenderal TNI adalah gembong Gestapo PKI," dan sebagainya. Dewan Revolusi yang berada di balik G30S menempatkan Suparjo sebagai orang kedua setelah Letkol Untung Samsuri. Untung sendiri telah dieksekusi mati pada akhir Maret 1966 di daerah Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu, pemimpin PKI DN Aidit sudah lebih dulu dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Diperkirakan itu terjadi pada November 1965. Menurut Julius Spoor, dalam gerakan 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang, Suparjo merupakan satu-satunya pimpinan militer G30S yang belum berhasil diciduk sampai awal 1967. Di sisi lain, komplotannya sudah berhasil ditumbangkan atau diringkus. Melihat kenyataan tersebut, sosok Suparjo memang perlu dicermati. Mengapa dia sanggup bertahan begitu lama? Sebagai seorang perwira tinggi berkualifikasi Ranger, ternyata hanya dia yang tetap bisa menunjukkan kemampuan sanggup berjuang sendirian dalam belantara ibu kota, tulis Julius Spoor. Terhitung 1,5 tahun lamanya Suparjo meloloskan diri sejak G30S meletus. Suparjo mulai menghilang setelah kemunculan terakhirnya di kawasan Halim Perdana Kusuma pada awal Oktober 1966. Mula-mula dia bersembunyi di sebuah rumah di belakang gedung hiburan Miss Cicih, Pasar Senen selama 1 malam. Di daerah itu, Suparjo berkenalan dengan beberapa orang anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Salah seorang dari mereka bernama Saleh mengajak Suparjo menetap di Cilincing, Jakarta Utara. Selama 4 bulan bermukim di Cilincing, Suparjo tinggal berpindah, mulai dari rumah Mayor Laut Suwardi, kemudian Kapten Laut Nandang, hingga sekali waktu di rumah Kopral Udara Sutarjo di Komplek Auri Halim Perdana Kusuma. Atas bantuan Suwardi, Suparjo berhasil memiliki KTP baru di Kelurahan Semper dengan nama Syarif. Untuk menangkap Suparjo, Kodim 0501 Jakarta Pusat membentuk satuan tugas dengan sandi Operasi Kalong. Pada 16 Agustus 1966, mendengar namanya dapat ditebak operasi ini bergerak pada malam hari. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten Infanteri Suroso, beranggotakan 8 intel dari kodim-kodim di wilayah Kodam 5 atau Kodam Jaya. Pada 24 Desember 1966, tim Operasi Kalong melancarkan operasi penyergapan. Namun, Suparjo keburu mencium gelagat tidak aman sehingga dia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, anggota Satgas Operasi Kalong berhasil mengetahui tempat persembunyian Suparjo. Keesokan hari, upaya penyergapan kedua dilancarkan. Satgas Operasi Kalong bekerjasama dengan beberapa anggota Angkatan Laut yang tinggal di daerah sekitar persembunyian Suparjo. Operasi kedua ini dilakukan dengan sangat hati-hati sekaligus dipersiapkan sebagai hadiah Natal. Lagi-lagi Suparjo gagal diringkus. Rupanya Suparjo memiliki piling yang tajam dan gerakan yang licin bagaikan belut. Ia kembali berhasil meloloskan diri dari upaya penyergapan, tulis Ki Ontobogo dalam buku Operasi Unik Penyergapan Gembong PKI X Brigjen Suparjo, termuat di majalah
Senakarta nomor 19 tahun 1994. Setelah berhasil mengelabui pemburunya, Suparjo bergegas meninggalkan daerah Cilincing. Suparjo menuju kawasan Halim Perdana Kusuma dengan menyamar sebagai seorang pedagang radio keliling. Penyamarannya cukup apik. Jenderal bintang 1 ini berpakaian layaknya pedagang keliling, berkopiah hitam dan berkacamata. Suparjo yang berperawakan gagah dan berkumis sedang itu menggunakan nama samaran, yaitu namanya Ibrahim. Setibanya di Halim, Suparjo menumpang di rumah seorang kenalannya yang bernama Kopral Udara Sutarjo yang tinggal di komplek Auri Rajawali. Sutarjo menyediakan kamar khusus yang berfungsi sebagai kamar kerja maupun kamar tidur bagi Suparjo. Namun, bila sewaktu-waktu situasi tidak aman, Suparjo tidur di atas loteng yang diatur sedemikian rupa. Di tempat ini pula Suparjo menyimpan risalah yang ditulisnya sendiri bertajuk "Beberapa pendapat yang mempengaruhi gagalnya G30S dipandang dari sudut militer". Jadi Suparjo ini sudah mengarang buku rupanya ya, selama dalam pelariannya. Satgas Operasi Kalong terus membuntuti Suparjo. Kapten Suroso memimpin langsung operasi penangkapan sekaligus menjalin kerjasama dengan Komandan Pangkalan AU Halim Perdana Kusuma, Kolonel Udara Rusman. Untuk itu, Auri memperbantukan 4 intel dan 8 anggota polisi militer Angkatan Udara. Sejak itu, Satgas Operasi Kalong beranggotakan 20 orang. Memasuki Idul Fitri 12 Januari 1967, Satgas Operasi Kalong bergerak dari markasnya di Bilangan Tanah Abang menuju Halim pukul 3 pagi. Pukul 5.00, tim penggerbekan kediaman Kopral Sutarjo. Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya memeriksa setiap penjuru rumah. Setelah semua kamar digeledah, buronan yang dicari tidak ketemu. Kapten Suroso kemudian memerintahkan Sersan Sukirman dan Peltu Rosadi naik ke atap untuk memeriksa loteng. Dalam keadaan remang-remang tamaram dan temaram ya gelap gulita, Peltu Rosadi melaporkan adanya benda putih tergeletak di sudut loteng. Sementara itu, Kapten Suroso mendengar bunyi gesekan kaki di atap yang mencurigakan. Untuk memastikan, Peltu Rosadi diperintahkan sekali lagi naik ke atap dan menyergap. Setiba di loteng, terjadilah percakapan antara Peltu Rosadi dan Brigjen Suparjo. Peltu Rosadi berkata, "Kalau manusia harap menyerah, kalau bukan akan saya tembak," seru Peltu Rosadi. Mendengar ancaman itu, Suparjo memperlihatkan diri dan membalasnya dengan jawaban, ya saya menyerah." Sebagaimana terkisah dalam Senakata, Suparjo berhasil ditangkap hidup-hidup dalam suatu penggerbekan setengah jam yang mencekam. Setelah diringkus, Suparjo diangkut panser ke markas Kodim 0501. Kedua belah tangannya diborgol. Ketika memasuki anak tangga depan kantor Kodim, sebagaimana dicatat juru warta TPRI Hendro Subroto dalam Dewan Revolusi PKI, keringat mengucur dari wajah Suparjo sambil tangannya bergetar. Suparjo kemudian dihadapkan kepada Komandan Kodim 0501, Letkol Sujiman, yang dulu pernah jadi anak buahnya. Penangkapan Suparjo, seperti disebutkan Ki Ontoseno, melahirkan guyonan. Baru dalam sejarah ada jenderal diterkam kalong di atas loteng rumah. Itulah guyonannya. Sementara itu, berbagai media ibu kota beramai-ramai memberitakannya sebagai hadiah lebaran bagi umat Islam Indonesia.